بارك عليه وعلى آله. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جودنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم نذير وسيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يكفيني توفقني لحسن العبادات بأسمائك الحسنى تجود بتوبتي نصوحي تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة. وبالمصطفى الرسول تشرح لي صدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي. وبالأنبياء والملائكة الكرام أحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذرياتي وشيعتي وعشيرتي وتسريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنات. بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة. عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجيب إلهي مناجاتي. إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكلام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد
صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وكرم وتعظيما ورحمة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari Zainul Abidin mari Syafi'ana ثم إلى حضرته وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Qala asy-syu'batu at-tasi'atu wa-thalathun. Eka, itu. Al-ihtirazu 'anil malil haram. Al-ihtirazu 'anil malil haram. Al-ihtirazu 'anil malil haram. Al-syu'batu at-tasi'atu wa thalathun. Tasi'ah wa thalathun. Sarikati. Maniktasab. على ذلك الوالد فكيرا أو يسير والله لا وهو مسجد على ذلك والدنيا وحرمه الله تسمع الفخر فذنبه بعضهما تفضل والحديث عبد الرحمن
قال الناظم والزي مع ظرف والزي مع ظرف الشعبة الأربعون والمموه إلى أن يستخدمها القوم فلا يحمل ويهرم على ولو صغيرا مسلما أو ذهب وكذب فيهرم على رجل صغيرا من يستعمل ذلك ويعيد فأن يضعها على من غير استعمال سواء كان عنده ولو قليلا منهما أو منهما وسواء كان منه صغيرا أو كبيرا فيحرم والمحرم والإبرة والخلاء والقرع والمراد والمشرك والمحرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين قال الشعبة التاسعة والثلاثون macam iman yang ke-39 al-ihtirazu anil malil haram berhati-hati dari harta yang haram. Jangan kepengenan kita mendapatkan harta yang haram. Kepengenan aja enggak, bagaimana ngambil harta haram. Ya, niat untuk ngambil harta haram aja enggak, apalagi ngambil harta haram. Harta haram yang kemudian dimakan masuk perut, itu selama-lamanya selagi masih ada perut gak diterima amal ibadah kita. Bagaimana kalau misalnya dia laki-laki pada akhirnya menghasilkan anak, dia masuk ke istri, kemudian istri kena imbas dari makan makanan yang haram. Yang tadinya salehah nggak bisa jadi salehah. Anak yang tadinya suci, fitri, suci, dikasih makan makanan yang haram, nggak jadi fitri lagi. Kul mauludin yuladu 'alal fitrah, makanya saya katakan fitri. Karena setiap anak terlahir dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasranihi. Orang tuanya lah yang menjadikan anak menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi Majusi, penyembah api. Asal anak suci. Tapi kalau misalnya anak dikasih harta yang haram, bandel, susah dinasihati,
nggak mendengar orang tua. Jadi kita ini introspeksi diri. Kalau banyak anak-anak, kalau dinasihatin susah, introspeksi diri. Bisa jadi harta yang kita kasih ada harta yang haram. Ya kan? Bisa jadi jualan, kita kerja, cari rezeki, tipu-tipu, kan haram. Tipu sana, tipu sini, kan haram. Bohong sana, bohong sini, kan haram. Allahu Akbar. Atau mungkin dia sebagai seorang pegawai, tapi tidak sesuai tepat waktu kerja. Kerja jam 8, dia masuk jam 10. Selesai jam 4, kemudian dia pulang jam 2. Berarti kan dia tipu-tipu kerjaan. Dia betul tidak mengambil harta, tetapi dia mengambil waktu. Dosa. Banyak tuh lihat dulu kita lihat banyak pegawai-pegawai. Sampai di tempat kerjaan jam 8 ngopi, ngeteh, sarapan. Jam 10 baca koran. Sampai zuhur. Zuhur makan siang. Ya, salat sampai jam 1. Jam 2 udah siap-siap pulang. Astagfirullahaladzim. Apa yang mereka kerjakan? Makan harta tetapi tidak ada kerjanya. Hati-hati itu jamaah sekalian. Gitu. Hati-hati. Apalagi orang yang kerjanya itu serabat-serobot, tidak kenal halal dan tidak pernah kenal haram. Itu susah menjadi orang yang makan tersebut. Anak dan istrinya susah menjadi soleh dan soleha. Karena dari makan makanan yang haram, berat untuk melakukan ibadah. Orang kalau udah makan makanan haram, ibadahnya berat sekali. Ada aja halangan. Jadi orang kalau misalnya makan makanan yang haram, mau melakukan ibadah, banyak sekali halangannya. Ya, mau sholat berjamaah ada halangannya, mau ngaji ada halangannya, mau sedekah ada halangannya. Pokoknya mau melakukan aktivitas ibadah banyak halangannya. Ingat tuh, di antara tanda dia sudah makan rezeki yang haram. Tapi kalau misalnya ada orang mau sholat, dengan gembiranya, semangat. Mau ngaji dengan gembiranya, semangat. Mau zikiran, mau ibadah, mau mencari rezeki yang halal dengan semangatnya. Nah, itu namanya diambil dari rezeki yang halal dan baik. Wadzalika kariba, artinya seperti riba. Riba itu nggak boleh dimakan, harta riba. Pembahasan semalam. Ya, pembahasan semalam. Pinjam duit 1 juta, ngebalikinnya 100. Riba. Seperti yang dipinjam-pinjam di bank atau dipinjam-pinjam di bank keliling. Ayo pinjam duit, 2 juta, balikinnya 2.200.000. Riba gitu. Atau dia udah punya mobil kemudian kalau itu istilahnya kredit mobil lagi, tidak secara cash, kan riba kalau begitu. Kalau misalnya darurat, yang betul-betul nggak punya mobil darurat, sementara dia penting mempunyai mobil untuk aktivitas, diperbolehkan, itu darurat namanya. Tapi kalau untuk mempunyai mobil yang kedua, sistem apa tadi saya bilang, kredit, itu riba. Udah punya motor, kemudian dia mau ngredit motor yang kedua, tidak cash, tapi sistem ngutang. Orang kalau misalnya beli motor misalnya 15 juta, tapi kalau misalnya tahu-tahu dia kredit, bisa jadi 25 juta. Kalau mau dihitung secara kalkulasi akhir, jelas riba, mutlak riba. Gitu. Hati-hati, jangan gampang sekali untuk mempermainkan riba. Riba, hati-hati. Berapa banyak orang masuk neraka jahanam lantaran riba. Berapa banyak nih orang masuk ke dalam api neraka jahanam lantaran riba. Kelihatannya enak, iya, buncit nanti dia punya perut. Teradab dia nanti dia punya perut.
Bahkan banyak sekali orang yang makan riba sebelum dia meninggal dunia jatuh miskin. Coba kita lihat banyak pengusaha-pengusaha. Kita lihat bukan hanya di Jakarta, di Nusantara ini, atau bahkan di alam internasional kita lihat. Mereka dengan hasil riba naik betul, tapi cepat jatuh. Kalau udah jatuh, udah naudzubillah min dzalik. Berapa banyak sahabat-sahabat kita hasil usahanya dari riba. Ya, dari riba. Terus naik betul naik, tapi sebelum dia meninggal dunia jatuh. Sebelum dia meninggal dunia jatuh, pailit, miskin. Sampai naudzubillah min dzalik, dengan meninggalnya pun dalam keadaan miskin, ditinggal oleh orang. Anak dan istrinya ninggalin dia karena udah jatuh kere, udah jatuh miskin. Tadinya dia berkuasa, tadinya dia punya kekuatan duniawi, tapi lantaran riba jatuh. Bentuk usaha apapun kalau dari riba nggak pernah ada halalnya. Usaha apapun kalau dari riba, pinjaman renten namanya, pinjaman berbunga namanya, haram. Jadi kalau kita pinjam ya pinjam yang sesungguhnya. Pinjam 100 juta ya balikin 100 juta. Cuma memang zaman sekarang susahnya luar biasa. Pertama yang mau minjemin susah. Kedua juga andaikan tuh dia minjem, jangankan 100 juta. Dia minjem 1 juta untuk membalikin malah susah. Ini keterlaluan di zaman sekarang. Orang minjem manisnya luar biasa. Dikala minjem. Tapi bolehnya duit, Allah Akbar. Susah, itu dosa besar. Bahkan lebih galak dia dipinta. Bayar dong, malah marah. Astagfirullahaladzim. Nah ini banyak sekali nih orang. Makanya kalau misalnya kita tidak mau seperti itu, jangan pernah dan jangan gampang minjem. Orang kalau udah gampang minjem, berikutnya gampang. Jatuh ke dalam riba. Mau beli jilbab, minjem duit. Mau beli lauk, minjem duit. Mau beli untuk masak air panci atau gas, minjem duit. Mau beli korek kuping, minjem duit juga. Udah gua bilang minjem dong, minjem. Gampang banget minjem. Yang kayak gitu kan hutang namanya. Hutang wajib dibayar. Bagaimana ketika nanti dia berjumpa dengan Allah sementara dia punya hutang? Jadi karena udah biasa minjem dong. Udah nggak usah pakai belagu-belagu banget sih kita mau beli ini beli itu. Kalau punya beli, nggak punya jangan minjem. Andaikan mau minjem ditulis, jangan banyak-banyak. Kita butuhnya 50.000, udah minjem 50.000. Ngapain jadi minjem 500.000? Kemarin saya udah bahas, ada orang mau kawinan minjem duit 5 juta mau kawinan. Nggak usah jadi kawin udah. Mau kawin pakai pinjam-pinjam, mau sunat pakai pinjam-pinjam. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kebiasaan minjem, ingat jangan kebiasaan minjem. Man fataha baban bila su'ali fatahallahu lahu baban fatahallahu lahu sab'inan min su'ah. Barang siapa yang membuka satu bab tentang minta-minta, dia maunya minta mulu sama orang, minjem mulu sama orang. Atau dia minta dong. Makanya itu tradisi minta-minta tidak bagus. Itu tradisi minta-minta tidak bagus. Yang banyak di tempat-tempat keramat dan sebagainya itu sebenarnya tidak bagus. Tapi buat mereka. Tapi kalau buat kita ada duit ya kasih. Kita ada duit kasih buat mereka. Tapi kalau untuk merekanya, apalagi dijadikan sebagai usaha, minta-minta tuh nanti dewasanya bakal menjadi peminta pula dan tidak kokoh dia. Dewasanya lemah, yang selalu dia ngarepin orang, ngarepin fulan. Hidupnya itu semuanya serba ngarepin. Misalnya dia mau kemana ngarepin dikasih duit sama orang. Dia mau kawin ngarepin duit sama orang. Dia mau lahiran ngarepin duit sama orang. Ini banyak sekali. Banyak luar biasa. Ada sebagian ya,
itu mau ikut acara haulan ke sana dan ke sini, dia bela-bela minjem. Dia bela-bela minjem duit. Sementara anak istrinya di rumah, dia tinggalin, kan dosa. Dia minjem asik-asik. Udah gitu di tempat haulan nggak punya duit untuk pulang, minjem lagi lah. Haula wala quwata illa billah. Ada sebagian ashabud dakwah itu ditinggalin anak dan istrinya tanpa dikasih rezeki anak dan istrinya. Dia bilang ada Allah. Benar ada Allah, benar. Tapi kewajiban dia untuk memberi anak dan istri. Dia ninggalin anak dan istri selama 4 bulan, 5 bulan, setahun, nggak dikasih apa-apa, kan dosa. Apakah itu adalah dakwah di jalan Allah? Sementara di sana dia tolong, astagfirullahaladzim. Dakwah bukan seperti itu. Dakwah punya wibawa, gitu. Bukan minta-minta. Apalagi minta-minta sama orang kafir. Satu waktu Sayyidina Umar masuk ke masjid. Sayyidina Umar bin Khattab pernah satu waktu masuk ke masjid, dilihat ada anak muda doa khusyuk, Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, nangis dia. Sayyidina Umar tegas, ngapain? Berdoa ya khalifah, waktunya kerja, ente nggak kerja. Saya ada yang nanggung. Siapa yang nanggung kau? Orang Yahudi ini. Keluar engkau, kerja. Ngarepin duit sama orang Yahudi. Ngarepin duit dari orang. Nah kita ini nggak boleh ngarepin sama orang. Oh saya ini hidup saya udah ditanggung. Akhirnya saya ibadah, nggak boleh. Ini banyak sekali nih orang hidupnya ditanggung. Akhirnya saya ibadah. Minta ditanggung sama orang, minta ditanggung sama anak, minta ditanggung sama sebagainya. Kerja, mampu kerja. Masih bisa jahit, masih bisa motong daging. Masih bisa bertani. Jangan sampai seperti itu, kecuali kalau kita punya Kita punya kontrakan 100 pintu. Satu pintunya 2 juta. Berarti per bulan kita dapetin berapa? 400 juta ya. Gitu. Enggak ada masalah. Enggak usah kerja kalau begitu jadi. Ada ulama misal, emang waktunya udah terlalu tinggi di sana dan di sini, waktunya ngajar. Mau bagaimana kerja tuh ulama? Ya udah nggak usah kerja tuh ulama. Gitu. Kalau model ulama yang model seperti itu, ngajar, bagaimana waktunya kerja? Gitu. Yang kesian memang ulama memang. Orang kalau kerja dapat duit, ya kan? Orang kerja dapat duit, tapi mereka kaum saleh, mereka para ulama, jangan kata ngarepin duit, enggak, mereka enggak pernah ngarepin. Gitu. Di antara kerjaan yang paling ikhlas itu adalah dakwah, tapi dakwah dihimpun dengan keikhlasan. Kalau dia dakwah tapi enggak ikhlas, sama aja bohong. Dakwah tapi ngarepin duit mulu. Dakwah tapi ngarepin jabatan mulu. Dakwah dengan tegaknya. Allah terima masyarakat terima atau tidak, masyarakat memberi atau tidak, kewajiban dia adalah dakwah. Perbenahi hati ini. Apalagi mau dakwah. Apalagi memberikan nasihat kepada orang. Ikhlas. Wadzalika kariba, seperti riba. Hati-hati, itu harta haram. Wa nahwihi, dan sumber riba, judi, togel, yang sering terkenal dari Singapura tuh, atau judi online, judi online, dibohong-bohongin. Awalnya dapat, tau-taunya puluhan juta, ratusan juta dibohongin. Mana ada orang kaya lewat judi? Gandain duit diganda-gandain. Oh, kamu bertapa di sana, di gunung ini, gunung itu. Bertapa, la haula wala quwata illa billah. Kalau mau kaya, dukunnya aja duluan yang kaya. Ya kan? Dukunnya aja duluan. Ini dukunnya malah, tolong dong kamu kasih 10 juta dulu nih untuk ini, untuk beli ini, bohongin. Kalau mau kaya, dukunnya duluan mau kaya. Beli ini, beli itu, mau beli kembang 50 rupiah, la haula wala quwata illa billah, kembang 50 rupiah. Gitu. Kembang apa aja itu? Gitu. Ini buat mandi, buat enggak pakai. Hati-hati jamaah sekalian.
Jangan pernah percaya dengan model seperti itu. Jangan pernah percaya. Atau bisikan-bisikan setan. Kamu bakal mendapatkan harta. Astagfirullah. Kerja, doa. Gitu. Fayajib an yatlubal kasbal halal. Wajib tuh mencari rezeki yang halal. Artinya wajib kerja, kita wajib kerja. Nggak boleh kita cuma di rumah doa, tapi makan dan minuman kita sudah ditanggung orang. Udah gitu yang nanggung orang kafir lagi. Nggak boleh. Kita punya wibawa. Ya, kita punya wibawa. Jangan sampai tuh hidup kita ditanggung orang. Tanggunglah diri kita. Siapa yang menanggung? Diri kita sendiri. Tadi saya bilang mau apapun kita kerja, yang penting halal. Apa di antara kerja yang halal? Apa? Ojek online. Walaupun tuh mukanya hitam nggak ada masalah, yang penting halal. Pagi, siang, sore ojek. Pagi, siang, sore, malam ojek, nggak apa-apa, halal, nggak ada masalah. Atau ojek pengkolan misalnya, halal, nggak ada masalah. Apalagi pekerjaan yang halal. Kok bingung? Apa? Jualan baju online. Tadi namanya apa? Paket itu. Iya, itu puyeng. Kita lagi tidur, paket. Astagfirullah. Baru tidur, paket. Wah, la quwwata illa billah. La ilaha illallah. Lah sehari bisa 5 kali paket. Paket. Halal sih halal, tapi jangan berisik dong. Gitu. Anda lagi mau tidur. Allah Akbar, itu namanya paket ya. Kerjanya halal, nggak ada masalah. Zaman sekarang ekonomi nggak jualan di sana sini pakai sistem paket seperti itu. Memang itu yang ekonomis zaman sekarang. Gitu, langsung datang tuh barang dagangan. Cuma kesian emang. Sehari 5 kali paket, ada yang 50 paket. Kalah sholat aja 50 waktu, 5 waktu, paket 50 kali. Allahu Akbar. Bener sih 2000, tapi 50 kali. Nggak bisa tidur. Cari rezeki yang halal. Kazirah, seperti bertani. Petani halal, Masya Allah. Bertani itu rezeki yang halal, bertani. Tapi banyak sekali orang nggak mau pada bertani, gengsi. Apalagi orang udah punya kerjaan, orang udah punya sekolah. Dia udah sekolah, udah SMA, udah S1, S2, bertani kenapa? Taruh ilmu yang kita dapat dari sana dan dari sini, bertani. Yang tadinya tuh misalnya panennya setahun 3 kali, bisa jadi 4 kali dengan ilmu. Ya, zaman dulu sawah sekali semua setahun. Zaman sekarang bisa 3 kali. Kan dengan ilmu namanya. Walaupun bentuk tanah bagaimanapun bisa panen setahun 3 kali. Dengan ilmu kan? Begitu. Ini orang udah punya ilmu semuanya lari perkotaan. Akhirnya di lari perkotaan bukan mereka kerja, naudzubillah min dzalik, sebahagian oknum. Naudzubillah. Oh, saya udah S1. Saya nggak layak kerja ini dan itu, gengsi. Akhirnya dia melakukan perbuatan jahat. Watijaratin, dagang bagus betul. Baginda Rasulullah seorang pedagang. Makanya dikatakan ulama, kalau kita mau kaya ya dagang. Mau kaya dagang. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW ketika berdakwah, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah, dullani ala suq. Berikan aku kabar di mana pasar. Artinya mau jual beli di situ. Dagang kalau mau kaya. Wasonatin atau usaha apapun, PT atau CV. Galaba Abdul Arifin, sebagian mereka para aulia Allah mengatakan, tarkul kasbi ala salasati aujuhin. Meninggalkan usaha 3 macam ini. Ima kaslan. Pertama dia malas. Ada orang kerja malas banget. Astagfirullah. Waktunya kerja malas. Banyak kan orang seperti orang waktunya subuh malas banget bangunnya.
Mau sahur padahal buat kemaslahatan dia, males betul. Ini orang kalau misalnya mau sukses, nggak pernah ada males. Orang kalau sukses di dewasanya, di masa remajanya nggak ada males. Waktunya subuh langsung. Sebelum subuh dia udah kuat, udah siap. Mau kerja begitu juga. Ini orang sukses. Gitu. Kita lihat orang sukses di masa mudanya. Jangan males banget, Masya Allah. Disuruh ngaji, ngeliat-ngeliat entar-entaran. Disuruh kerja, disuruh sekolah, entar-entaran tuh. Ini hari apa sih? Hari Senin. Hari Senin. Masya Allah. Masya Allah. Tapi giliran hari Sabtu, hari Minggu dia bangunnya pagi. Hari Sabtu, hari Minggu dia bangun pagi. Giliran Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, males. Ini susah jadi sukses nih. Kita lihat anak mau sukses atau tidak di masa kanak-kanaknya. Makanya kita wajib untuk melatih anak-anak kita semangat tinggi. Jangan malas, jangan jadi orang pemalas. Gak boleh jadi anak pemalas. Omelin, jangan malas. Mau bilang apapun enggak, jangan alasan pusing. Ngaji, salat berjamaah, waktunya kerja kalau udah waktunya kerja. Mata gua, atau mungkin dia meninggalkan usaha lantaran dia takut. Takwa, wa khaufan, dia takut minal ar, takut dia celak, wahimyatan, dan dia menjaga. Misalnya ada ulama kerja, kan menjaga wiwa, masa ulama kerja? Udah gitu ulama jadi bukan judi online, apa? Tukang ojek. Ulama dipanggil, Bang Ojek, sini Bang Ojek. Iya, astagfirullah. Itu menjatuhkan derajat ulama. Kesian nih ulama. Mana ada ulama gajian? Ada gak ulama gajian? Gak ada. Guru sekolah ada. Guru di perguruan tinggi ada gajian, dosen. Ulama mana ada gajiannya? Gak ada. Gak ada gajiannya. Gitu. Gak ada gajian. Siapa yang bilang ulama dapat gajian? Enggak. Gitu. Dia mau kerja, masyarakat tidak beradab akhirnya sama dia. Ini kesian nih ulama. Waman tarakau kasalan, barang siapa yang meninggalkan kerja lantaran malas, fala budda lahu minas su'al. Berarti dia minta-minta nanti akhir. Minta-minta, mau enggak anak seperti minta-minta di tempat-tempat peziarah? Pak minta Pak. Udah gitu ada anak kita dibilang, nanti mau jadi peminta-minta gak? Astagfirullah. Ngomongnya malam Ramadan lagi. Gitu. Udah kalau kamu susah jadi peminta aja, jangan, nggak boleh gitu. Ya, jaga omongan. Gitu. Sekali itu anak-anak disuruh minta-minta berketerusan. Nggak mau sekolah udah, nggak mau ngaji. Tuh lihat anak-anak yang tukang minta-minta nggak ada yang mau sekolah. Makanya kasihan sekali kalau misalnya ada bapaknya minta, nanti anaknya juga tukang minta. Yang di jalan-jalan tuh lihat. Bahkan terkadang anak bayi dibawa, terkadang bukan bayinya, eksploitasi bayi. Kasihan betul, bayi siapa dibawa, kena matahari, itu nggak boleh, dosa besar. Gitu. Ada terkadang tuh anak-anak pada peminta-minta di jalanan itu ada PT-nya, PT anak-anak. Ada pimpinannya dari jarak jauh, ada yang memimpin. Terkadang ketika kita ngasih yang kaya, yang enak pimpinannya, kita nggak ngasih, itu anaknya dicubit mulu. Nah ketika itu pemerintah berperan di situ. Hukum buat orang yang mengeksploitasi anak, yang menelantarkan anak, hukum. Nah anak-anaknya ditaruh di tempat-tempat sekolah, di tempat-tempat pesantren yang betul-betul terjamin kehidupan keagamaannya di tempat tersebut. Jangan biarkan anak-anak berada di rimba, di jalanan begitu saja. Anak-anak kalau udah tahu jalan, udah. Anak-anak kalau udah tahu jalan, udah tahu tentang bagaimana dahsyatnya kehidupan, repot untuk kembali ke dalam alam kebaikan. Jadi jadikan nih anak-anak kita di masa kecilnya itu jangan boleh untuk kenal tentang maksiat. Jangan boleh, nggak boleh. Dan diperkenalkan tentang maksiat. Makanya
Banyakin anak-anak kita masukin ke masjid, mushola, majelis alim. Ya. Banyakin masukin ke sana udah biar kenal Allah. Wa man taraku tagwan fala budda lahu min at-tama' fima bi'aidin nasi. Kalau misalnya dia meninggalkan kerja lantaran takwa, wajib dia merasa cukup udah dari orang lain. Kalau misalnya dia nggak kerja, ya udah jangan ngarepin orang. Misalnya ulama nggak kerja, jangan ngarepin orang. Enak kalian nih, masya Allah ada dia datang, saya udah kasih amplop nih, nggak boleh. Ada siapa datang, waduh, amplop jalan, nggak boleh. Nggak boleh ngarepin duit, nggak boleh ngarepin gimana, nggak boleh. Jadi kalau jadi ulama nggak kerja, ikhlas karena Allah. Tuh kali itu dia dapat makan, alhamdulillah, nggak dapat, udah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jamaah. Wal akal bidini wa dzalika haram, atau dia makan dengan cara agama, menjual agama. Ini banyak sekali nih dai-dai yang menjual agama. Ayo undang saya 500.000 ya. Ayo undang saya 2 juta ya. Tapi kalau misalnya nggak diundang, kalau nggak dikasih 2 juta saya nggak mau datang. Ini jual beli agama. Astagfirullahaladzim. Tuh dia udah ngajar. Ini udah ngajar, tahu-tahu di tempat pengajian dia jualan baju. Jaga-jaga juga nih, jadi ulama susah. Ya kan? Dia udah punya banyak majelis. Jualan baju di majelis salim. Repot dah. Dibikin arisan di majelis salim. Jangan. Kalau ngaji aja, jangan pakai arisan. Ngaji aja, nggak usah pakai jual beli di dalam pengajian. Apalagi yang jual guru, murid nggak beli, nggak enak. Ketika itu beli, harganya kemahalan. Memang betul-betul ikhlas kalau jadi ulama. Ya, ibu-ibu kalau jadi ulama ikhlas. Nggak usah pakai jual-jualan di depan muridnya. Ini dong, ini kaos nih, ini sepatu nih, ini sarung kaki ini minyak wangi ini. Waduh, murid pasti bakal beli, pasti. Cuma terpaksa. Kasihan nggak? Kasihan. Jadi dia kalau memperjualbelikan agama haram. Siapa yang mau masuk surga kasih sedekah kepada saya. Siapa yang mau dapat itu kasih sedekah kepada saya. Astagfirullah, iklan diri. Jadi ulama nggak pernah mengiklankan diri. Ulama yang sesungguhnya nggak pernah mengiklankan diri. Nggak pernah. Orang datang ahlan wa sahlan, tapi dia nggak pernah mengiklankan dirinya sendiri. Waman tarakau khaufan min al-'ar wa himyatan fala budda lahu min as-sariqah. Barang siapa karena dia meninggalkan kerjaan tapi dia takut aib, gengsi ini dia. Nggak mau kerja lantaran gengsi. Berarti dia menjadi pencuri nanti akhirnya. Pencuri udah. Kalau misalnya dia mau kerja keras tapi gengsi. Ada lowongan kerja tukang sampah, waduh dia gengsi. Ada lowongan kerja jadi tukang sapu jalanan. Apa tukang sapu jalanan namanya? PSU. Apa PSU? Ya apa itu dia? Jangan bisa ngomong doang. Apa artinya? Yuk, ya udah itu tukang sapu di jalanan. Masya Allah, gajinya bisa 5 juta. Gengsi dia, gengsi. Padahal dia udah punya anak, punya istri, pakai gengsi. Allahu Akbar. Maunya tinggi aja. Saya mau kerja di kantoran, saya mau menjadi pejabat. Tapi ilmu nggak ada. Nggak ada yang naruh dia di perkantoran, nggak ada yang mau naruh dia sebagai pejabat. Hobinya berangan-angan. Mimpi jadi pejabat, mimpi, tapi kerja enggak. Dosa besar. Mani kita sabal liyasuna wajahu an masalati ja'a yaumil qiyamati wajuhu kal gemar. Barang siapa kerja tapi untuk menjaga wibawa dari minta-minta. Dia kerja tujuannya nggak mau minta-minta. Bagus nih. Ada orang kerja tujuannya nggak mau minta-minta sama orang. Kelak nanti dia di hari kiamat mukanya seperti bulan. Masya Allah.
bulan di hari apa? Hari 15 apa namanya? Purnama. Dia kerja tujuannya nggak mau minta-minta. Mau kerja apapun yang penting halal. Nanti di hari kiamat mukanya bagaikan bulan purnama. Wasalima minan rijali, dan dia selamat dari ungkapan laki orang-orang. Oh tuh dia kan dia kerja gara-gara saya, atau dia hidup gara-gara saya. Dia selamat dari cercaan orang. Allati hiya asgalu minal jibal, yang cercaan orang itu lebih berat daripada gunung. Gunung berat, tapi kalau misalnya ada orang mencerca dia, oh berat banget. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama berkata, talabul kasbi lazimun katalabil ilmi. Mencari rezeki itu wajib. Mencari rezeki yang halal sebagaimana mencari ilmu. Ini ada orang kerja tapi nggak mencari ilmu, dosa. Yang nomor satu cari ilmu dulu baru kerja. Ini ada orang kerja dulu baru cari ilmu, kebalikan. Padahal dalam kewajiban syariatul Islam, orang disuruh mencari ilmu dulu. Cari ilmu syariat. Ini ada orang kerja enggak, boro-boro dia mau ngaji. Gitu, udah sibuk dengan kerja ya udah enggak mau ngaji. Gitu. Di masa tua mau ngapain udah? Mau ke sana udah enggak kuat, sini enggak kuat, mau ngaji. Jangankan 2 jam, setengah jam udah melewat dia punya kaki. Susah. Wa warbatu anwa'in, itu ada 4 perkara. Mencari rezeki itu kerja ada 4 perkara. Fardun, yang pertama wajib kerja. Wa huwa kasbun aqallul kifayati li nafsi wa iyalihi wa dinihi. Dia kerja sekedar untuk ya, anak yang bakal sukses kalau mau sekolah kuat, nggak pakai nangis. Anak yang bakal sukses, lihat, kalau masih pakai nangis, wah, belum sukses belum. Anak yang sukses, dia mau ngaji, dia mau sekolah, tegap. Aku seorang kapiten, mempunyai pedang panjang. Aku seorang kapiten. Tuh lihat, dibangunin untuk ngaji, untuk sekolah dia kuat, nggak pakai nangis. Jadi orang kerja yang pertama itu untuk sekedar menghidupkan dirinya, keluarganya, dan dia menjaga agama. Dia mau sedekah bisa, mau haji bisa, mau umrah bisa, mau ziarah bisa, mau melakukan amal ibadah bisa. Allahu Akbar. Mau sukses gak di masa tuanya? Mau sukses gak? Jangan begitu ceritanya. Kalau hari Sabtu, hari Minggu nggak akan begitu. Kuat. Hari Sabtu, hari Minggu, jam 6 kuat, bangun. Jadi yang pertama, kerja itu untuk mencukupi dirinya, keluarganya, dan agama. Jadi nggak minta-minta sama orang. Ini macam pertama. Macam kedua, mustahab. Ini sunnah. Kalau kerja yang wajib, kira-kira buat dirinya, anak dan istrinya udah kecukupan. Nggak pakai minta-minta sama orang, nggak pakai ngelihat orang. Masalah agamanya, masalah mau haji, gampang. Masalah mau umroh, gampang. Mau melakukan ibadah yang lain, gampang. Ini nih, kewajiban, mencari rezeki. Yang kedua, kalau misalnya tuh dia udah buat dia cukup, anak istrinya cukup, pendidikan cukup, untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain cukup, as-sunnah kalau gitu dia kerja. Wa huwa kasbu zaidi, yaitu kerja untuk menambahkan. Nambah-nambah aja. Padahal duitnya udah ada. Udah cukup, rumah ada. Mau haji ada, mau umrah ada, mau melakukan ibadah gampang gitu. Dia cuma nyari kerja biasa, itu sunnah. Liwasi bihi faqiran, tujuannya untuk orang miskin. Ini jangan untuk tujuannya Allahu Akbar. Ada orang nih, suaminya gajinya 10 juta, istrinya 10 juta. Ya.
Masya Allah, dia udah punya rumah, tapi Masya Allah pelitnya si raja pelit. Pelitnya si raja pelit. Udah gitu masih dia paksa lagi untuk kerja lagi. Padahal duitnya udah 10 juta. Istrinya duit 10 juta. Ibarat seperti itu. Masih tetap dia kerja juga. Itu udah lebih dari segala-galanya. Untuk sekira-kira hidup di Jakarta itu, untuk model seperti itu, kalau hidup sederhana, udah lebih dari segala-galanya. Bahkan bisa untuk memberikan fakir miskin. Gitu. Udah lebih. Dia masih Gojek juga, astagfirullah. Giliran jatuh bagaimana? Duit gajian 10 juta, istri 10 juta, masih Gojek juga. Masih jualan juga. Masih jualan baju juga. Ini namanya nggak tahu berterima kasih kepada Allah, nggak mau bersyukur kepada Allah. Yang kayak gitu banyak tuh, lihat. Udah kaya. Orang udah kaya tapi masih tetap memaksakan dirinya untuk menambah kekayaan. Padahal kalau untuk menambah kekayaan boleh, tujuannya buat apa? Bantu fakir miskin. Tapi banyak terbukti gak orang udah pada kaya tapi tujuannya membantu orang miskin? Au yasila bihi rahiman, atau dia menyambung tali silaturahim sama keluarganya. Dia jamin keluarganya. Wa afdal min naflil ibadah, yang seperti itu, kerjaan seperti itu lebih istimewa daripada ibadah sunnah. Ingat, kalau udah ada duit kekayaan, buat fakir miskin, ingat. Buat kerabat-kerabat yang membutuhkan. Ini ada orang Masya Allah sampai punya rumah banyak, sedekah enggak. Hati-hati nih. Wa mubahun, kemudian kerja hukumnya boleh-boleh saja. Wa kasbu zaidi, dia mencari kerjaan melebihi daripada yang sudah dia miliki. Dia udah ada buat anak, istri dia, untuk ibadah udah ada, udah siap. Tapi tujuannya litana'umi wa tajammuli, untuk bersenang-senang. Tujuannya untuk bersenang-senang. Dia nyari kekayaannya tujuannya untuk bersenang-senang. Hari Sabtu, hari Minggu di mana ya? Hotel. Hari Sabtu, hari Minggu di mana? Puncak. Hari Sabtu, hari Minggu tujuannya udah bersenang-senang. Itu masih boleh juga. Masih boleh juga. Karena dia nggak minta-minta sama orang. Ya. Wa haramun, ingat. Ada orang mencari rezeki haram dia. Wa kasbu ma'amkana litafakhuri. Dia udah duitnya udah banyak, dia kerja lagi tujuannya untuk sombong. Duitnya udah banyak, tapi kerja lagi, tapi tujuannya buat sombong. Nih haram. Nih biar saya nih orang paling hebat. Waduh, dosa yang kayak begitu. Nggak boleh dosa kalau niat seperti itu. Kaza nagalahu ba'dhum an Tuhfatil Muluk. Sebagaimana yang telah dinukilkan sebagian mereka para ulama dari kitab Tuhfatil Muluk. Wali hadis Abdurrahman bin Abi Bakrah fi sahihain. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakrah dalam kitab Imam Al-Bukhari wa Muslim. Riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari bapaknya Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya yang Allah ridha kepada keduanya. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Rasulullah pernah berceramah, menceramahi kami di Mina. Faqala Rasulullah bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram buat kalian ambil. Darah artinya bermusuh-musuhan, perang sesama muslim. Harta artinya ngambil harta orang. Kehormatan artinya menjelekkan kehormatan orang lain, itu haram hukumnya. Wa qalun nadim tahrumu in ikhtarta 'anil manhi fi at-ta'am wal mal fa anta tuhram tu'azzim 'inda Allah. Haram kalau engkau berhati-hati dari hal yang dilarang. Haramkan ini tarazta, jika engkau berhati-hati dari yang dilarang, dari makanan dan harta. Kalau engkau sudah haramkan itu, ya udah jangan
engkau makan tuh harta, udah ketahuan hartanya, makanannya haram, ya tetap diambil atau dimakan. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Qala an-nazim wa zay ma'dharfin wa laha man gatnuhi anfik bima'rufin wa ila ta'tamu. Pakaian, kesenangan, gemerlapnya pakaian yang dimiliki, kesenangan yang tidak diperkenankan syariatul Islam sampai lupa kepada Allah, itu dilarang. Anfik bima'rufin wa ila ta'tamu. Banyaklah sedekah. Banyaklah. Jadi sedekah itu jangan nunggu kita punya duit. Ada sedekah. Kita punya duit 10.000, masa 1.000 kita nggak bisa? Ibaratnya seperti itu. Kita punya 20.000, masa 2.000 kita nggak bisa? Jadi sedekah nggak boleh kita tunda. Oh nanti kalau saya udah punya duit, jangan. Sedekahlah. Sedekah yang dalam keadaan kepepet itu memanjangkan umur, menjadikan keberkahan hidup. Ini sedekah kepepet, kita nggak punya duit. Cuma itu, kita punya duit cuma 20.000, itu pun untuk makan. Di Jakarta, mana ada makan satu porsi 20.000. Makan ke restoran Padang, satu porsi berapa? 50.000. Waduh. Kita, untuk makan aja kurang. Untuk makan satu porsi di Padang misalnya, bukan di daerah Padang, di restoran Padang maksudnya. Kemudian ada orang minta-minta. Padahal kan kita untuk memakan aja kurang. Ada orang, Pak minta dong Pak, kasih dah 2.000, 3.000. Itu pahalanya luar biasa besarnya. Sementara kita kepepet buat makan aja kurang, kemudian kita kasih orang. Allahu Akbar. Al-Syu'batul Arba'una al-ihtirazu 'anil libasil muharram. Bab yang ke-40, iman cabang yang ke-40 ini berhati-hati dari pakaian yang haram. Pakaian haram di antara pakaian yang terbuka auratnya. Kemudian yang cekak, atau apa dalam bahasa Kalimantan, cekak. Pantat. Oh, kantan. Kira pantat. Kantan. Itu dia. Yang ditafsirkan. Kantat. Apa bahasa Probolinggo? Pakai baju ketat. Sama kantat atau ketat? Ketat juga, nggak boleh nih. Perempuan pakai baju ketat nggak boleh. Sampai payudaranya terlihat. Obsesi laki-laki, naudzubillah min dzalik. Apalagi laki-laki konyol. Ada orang pakai jilbab. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Ya, tapi terlihat buah dadanya. Enggak kelihatan, cuma bentuknya haram. Atau perempuan pakai baju tapi HB-nya kelihatan, HB itu BH. BH-nya kelihatan, warna hitam, coklat, hijau, gitu, kuning, langsat dan semuanya kelihatan. Hati-hati, itu haram. Atau pakai terbuka auratnya, apalagi naudzubillah itu pakaian haram. Laki-laki aja pakai celana pendek haram. Ini laki-laki, ini belaga. Laki-laki jalan kaki, lari pakai celana pendek. Itu laki-laki aja haram. Bagaimana perempuan? Laki-laki model seperti itu, jangankan masuk surga, mencium surga nggak bakal bisa. Yang diperlihatkan auratnya, jalan kaki, jalan, walaupun dia sholat, walaupun dia sedekah, walaupun bangun malam, walaupun puasa, walaupun gitu. Dia punya agama punya Allah, bukan punya dia. Agama punya Rasulullah, bukan punya dia, bukan maunya dia. Haram buat laki-laki yang sudah balik. Kalau laki balik berarti udah keluar mani. Wal khunsa, demikian juga bencong. Tapi bencong yang asli. Bukan bencong yang malamnya apa, siangnya apa. Itu namanya bencong keladi namanya. Ya itu dia. Itu bohong, itu bencong bohongan. Bencong yang beneran itu dia punya dua kelamin. Kelamin laki ada, kelamin perempuan. Dua-duanya berfungsi. Bingung dah. Bingung nggak Bu Aminah? Dua-duanya berfungsi. Kencing itu dari kemaluan
laki dia kencing, dari kemaluan perempuan dia kencing. Itu namanya bencong asli. Nah udah kalau gitu jadinya, kalau udah kira-kira menuju dewasa, dipilih deh. Kira-kira dia suka main perang-perangan nggak? Berarti kemaluan perempuannya ditutup. Ya, kemaluan perempuannya ditutup, disumpel. Disumpel bukan pakai tisu. Ke operasi, nggak berfungsi jadi. Tapi kalau misalnya tuh kira-kira tuh bencong di masa kecilnya demen betul main masak-masakan dan goreng-gorengan, nangis mulu setiap hari. Perempuan itu udah perempuan. Berarti kemaluan lakinya tidak difungsikan. Jadi yang berfungsi adalah kemaluan perempuan. Tapi ini kalau misalnya masih ada dua-duanya. Ini ada pernah kejadian tuh orang dia punya kemaluan laki, punya kemaluan perempuan, dua-duanya berfungsi. Lagi kencing, dua-duanya kencing. Lucu banget. Nah itu namanya khunta mushkilah. Bencong yang susah untuk dibedakan. Kalau yang ada di jalan-jalan itu bencong selebor namanya. Laki kayak perempuan. Apa? Masya Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Masya Allah. Untuk. Jadi isti'malul harir, laki-laki dan bencong yang asli nggak boleh pakai harir, sutra, nggak boleh pakai sutra, haram. Kalau misalnya tuh ada kain sutra, harganya berapa? 200.000, bohong banget. Masa kain sutra 200.000? Bohong. Itu bukan sutra, sutra-sutraan. Kalau kain sutra itu bisa jadi dia beli 50 juta atau 100 juta satu kain. Mana ada kalau kain sutra harganya 200.000? Ya. 3 juta aja bukan kain sutra, bohong. Gitu. Kalau kain sutra 50 juta, 100 juta. Halusnya luar biasa. Itu sutra untuk perempuan. Bukan untuk laki-laki. Sutra, laki-laki nggak boleh pakai sutra. Wa ma aktsaru hariran, atau lebih banyak sutranya. Kain atau baju, benang yang lain ada, tapi sutranya lebih banyak, tetap nggak boleh. Secara waznan, secara timbangan, sutranya misalnya ada 70%, yang lainnya 30%, tetap lebih banyak sutranya nggak boleh. Wal mansuj, atau yang apa namanya, dijahit pakai tangan, apa namanya, sulam, semuanya atau sebagiannya dengan emas. Misalnya baju disulam dengan emas atau perak, buat laki-laki nggak boleh. Makanya laki-laki pakai emas nggak boleh, pakai cincin emas, kalung emas nggak boleh, walaupun itu kawin haram. Ada cincin kawin, nggak ada cincin kawin buat laki-laki. Yang ada cincin kawin buat perempuan, nggak ada cincin kawin buat laki-laki. Seperti zaman sekarang nih, gitu. Kok laki-laki bawa cincin kawin, jatuh harganya dia, atau cincin ngelamar, itu buat perempuan, bukan buat laki-laki. Buat haram aja kehidupannya. Haram laki-laki bawa pakai cincin. Entah itu apa namanya, yang di leher apa namanya, kalung, yang di tangan namanya cincin. Boleh kalau laki-laki kira-kira dia apa namanya nggak bisa ngomong, kemudian apa namanya dioperasi, pakai operasi emas, itu boleh. Ada orang manggil waktu itu namanya saya Khairul Hidayat. Nama saya Khairul Hidayat. Saya ada yang manggil, Angel. Siapa? Nama saya Khairul Hidayat. Khairul nggak ada, Hidayat nggak ada. Angel. Apaan Angel? Nonyot. Wah, yang kayak gitu dioperasi pakai emas boleh. Operasi bibir sumbing namanya. Operasi bibir sumbing. Padahal bahasa Jakarta sung. Kayak tuh apa namanya? AC swing.
Jadi orang yang banyak ngomong namanya swing. Makanya jangan banyak ngomong. Ngomong dulu gitu. Masya Allah. Jadi orang yang bibir sumbing yang patah di sini atau dari lahir itu boleh dioperasi pakai emas, boleh. Gitu. Boleh. Tidak, gigi emas. Bukan bekel emas, nggak boleh. Kalau bekel emas nggak boleh. Bekel emas nggak boleh. Laki-laki. Kalau perempuan, perempuan nggak ada masalah. Perempuan pakai emas nggak ada masalah. Jadi perempuan pakai 50 kilogram emas pun nggak ada masalah, perempuan. Tapi kalau laki-laki setengah gram aja nggak boleh. Tapi kalau untuk laki-laki pakai gigi emas, nih gigi emas, ompong, naudzubillah min dzalik, ompong, kemudian pakai gigi emas itu boleh. Karena gigi emas itu nggak bau dan awet. Cuma kesian orang udah meninggal dunia, gila udah meninggal dicopot, kesian banget. Aduh, buat apa namanya, buat ahli warisnya. Astagfirullah. Nggak apa-apa, siapa yang bilang nggak boleh. Jadi itu terkubur dengan jenazahnya. Bukan nggak boleh, malah lebih bagus. Kesian sekali. Orang udah meninggal dunia, diotek-otekin. Pak, maafin ya Pak, Bu maafin. Otek. Justru bagusnya. Jangan ngapa jadi diotek-otek. Orang udah meninggal dunia, giginya diotek-otek. Kedemenan banget. Ini orang benar-benar ini luar biasa. Sampai gigi emas bapaknya, emaknya dicari-cari. Oh ada tuh masih lagi meninggal dunia. Ambil. Astagfirullah. Ngaji enggak, zikiran enggak. Emas orang tua diambil. Anak durhaka. Ya. Kecuali cincin jenazah kan bisa diambil. Tapi cincin jenazah kan bisa diambil. Cincinnya bagus, ambil, jangan sampai dikubur. Itu sayang. Tapi kalau gigi yang udah terpatri, jangan dicongkel-congkel. Makanya dia nggak ngaji. Suruhlah dia ngaji. Waktunya hidup nggak ngaji, giliran udah meninggal mau diajiin. Lucu sekali. Makanya suruh ngaji. Orang kalau nggak ngaji, apalagi dia buat hukum, waduh, kayak dukun nanti akhirnya. Ya kan? Suruh ngaji. Gitu. Apalagi nanya sama orang yang nggak ngaji. Kita nanya hukum sama orang yang nggak ngaji. Dhal wa dhal, sesat dan menyesatkan. Apalagi di akhir zaman, yang kebanyakan orang nggak tahu hukum. Dhalun wa dhal, sesat dan menyesatkan. Hati-hati. Wal mumawwah bi ahadima, atau disepuh antara emas dan perak. Laki-laki nih punya baju disepuh antara emas dan perak, nggak boleh. Atau punya cincin disepuh antara emas dan perak. Idza hasal mimma dzikra syun bil awrad 'ala nar. Kalau misalnya diapikan misal, ila an yasla kecuali emasnya itu udah pudar. Yang awil fiddah atau peraknya sudah pudar. Fala yahrum dzalika, itu enggak haram. Kita punya baju disepuh dengan perak dan emas. Emas dan peraknya udah pudar di baju. Udah kembali ke asal. Enggak ada masalah. Emas putih ke, mau emas merah ke, mau emas kuning ke, yang penting sudah pudar. Emasnya udah pudar di baju. Kemarin saya baru pakai baju saya, baju dalaman saya baru pegang, wah, copin langsung, kayak saya punya kekuatan megaloman. Wah, berarti udah kelamaan saya punya baju. Nah ibaratnya tuh, andaikan tuh kita punya baju sebelumnya udah disepuh dengan emas dan perak, dan emas dan peraknya udah memudar, berarti itu baju udah lama. Paham nggak? Emas dan peraknya sudah memudar, paham kan? Memudar, tahu bahasa memudar? Udah nggak ada emas dan peraknya lagi tuh di baju. Udah tipis betul.
tipis luar biasa. Nggak haram kalau begitu, orang baju biasa kalau begitu jadinya. Dan biasakan kita kalau misalnya kaum laki-laki atau perempuan jangan pakai baju yang bergaya atau yang bergambar. Nih, bagi mau nusuk apa namanya, mau pemilu bergambar semuanya. Pilihlah saya. Saya nomor 1, saya nomor 2, saya nomor 3, saya nomor 4, saya nomor 5. Adabnya kita pakai baju jangan yang bergambar. Kecuali mau tidur udah. Kalau mau tidur nggak ada masalah. Mau nyantai. Tapi kalau kita mau sholat, mau ngaji, mau aktivitas keluar, jangan pakai baju yang bergambar. Udah putih aja, putih, baju putih. Polos. Jangan pakai baju yang bergambar. Mau bergambar itu baju kolonial kek, baju partai kek, baju apa namanya, persatuan apa, bergambar jangan. Gitu. Bajulah, pakailah baju polos. Sebagus-bagusnya bajunya Nabi Muhammad. Putih, polos. Udah seperti ini, udah. Putih polos, nggak usah pakai gambar. Ada udah benar putih, di sini pakai apa? Gambar pedang atau gambar apa namanya? Tempat lauk apa namanya? Piring di sini. Udah benar putih. Udahlah pakai putih, polos. Atau pakai baju hitam atau pakai baju biru, polos. Tidak bergambar. Jadi sebaik-baik baju seperti itu. Kalau perempuan nggak boleh bergambar atau berbunga-bunga. Perempuan boleh pakai baju yang berbunga-bunga. Boleh. Bu Salma boleh berbunga-bunga. Tapi kalau laki-laki nggak boleh pakai baju yang berbunga-bunga. Saya nggak mau komentar tentang batik. Yang penting yang berbunga-bunga makruh. Makanya ada pakaian Rasulullah. Kenapa pakaian yang lain? Iya. Iya. Setiap mau pemilihan, saya anggota dewan, bupati, nah itu sering datang ke rumah itu anak buahnya itu bawa uang. Nah terus uang itu dikasihkan sama masyarakat ke bawah, kasih uang nanti 12 lah ini, misalnya dikasih uang 200. Iya. Ya. Boleh diambil buat masyarakat, tapi buat kita jangan ambil. Iya, buat kita jangan ambil, kasih masyarakat, apalagi masyarakat kelas bawah, kesian ambil. Tapi masalah untuk milih, urusan pribadi-pribadi. Apalagi yang datang ke kita orang kafir. Ada orang yang datang ke kita orang kafir. Kemudian kita arahkan, ayo pilih orang kafir. Haram memilih orang kafir. Mau ketuanya orang kafir atau wakilnya orang kafir, nggak boleh kita milih orang kafir. Gitu. Seperti dulu waktu di Jakarta, ada namanya Gubernur Ahok, orang kafir, nggak boleh dipilih. Nggak boleh milih orang kafir, mutlak. Walaupun ketika itu kejadian terjadi seperti itu. Akhirnya, apa yang terjadi? Karena nggak boleh milih orang kafir. RT nggak boleh jadi orang kafir. Lurah, camat dan sebagainya. Kalau model seperti itu umat Islam wajib berkuasa. Ya kalau misalnya seperti itu umat Islam wajib berkuasa. Kalau misalnya kira-kira orang kafirnya dia kuat dalam bidang politik. Nah ketika itu wajib umat Islam kuat dalam bidang politik. Makanya suaminya Bulia boleh masuk politik dengan tujuan ngalahin tuh orang kafir. Bagus. Pilihlah Bulia, maksudnya suaminya. Ya, ibaratnya kayak gitu. Ada muslim, ada kafir, nggak boleh milih orang kafir. Jadi kalau misalnya kita udah lihat ada orang kafir udah mempunyai kekuatan, umat Islam harus menguasai politik. Tapi benar-benar, gitu. Misalnya suaminya Bulia jadi ketua DPD atau ketua DPRD,
pilih yang muslimnya, jangan yang kafirnya. Nggak boleh. Haram bagaimanapun juga memilih orang kafir. Jadi kalau misalnya ada orang nih pejabat ngasih duit buat kita, kasih buat masyarakat, jangan kita ambil. Tapi masalah masyarakat mau pilih A, B, C, D itu terserah mereka. Buat masyarakat, nggak ada masalah. Bukan buat kita. Soalnya kalau misalnya kita nggak ambil, itu bakal dia ngasih ke orang lagi. Jadi nggak ada masalah buat masyarakat. Tapi ingat buat masyarakat. Tapi masyarakat yang membutuhkan. Dan malah dikasih masyarakat yang kaya-kaya lagi. Jadi masyarakat yang membutuhkan, orang yang di jauh sana, orang nggak punya apa, kasih. Ya, kasih, nggak ada masalah. Tapi kalau kita kasih kepada orang kaya lagi, jangan. Atau orang yang sudah kira-kira mampu, jangan. Kebanyakan ini orang udah mampu dikasih dan diambil. Nah orang seperti kita jangan pernah ngambil duit politik. Dan sekali-kali. Terkadang kalau dikit nggak mau ngambil, tapi kalau udah banyak, 100 juta, lumayan. 200 juta, lumayan. Waktu zaman politik saja, kita artinya untuk doa aja dapat duit banyak tuh. Duit doa politik. Gitu. Kalau mau aja tuh, Masya Allah. Doa politik. Jadi boleh kuat dalam politik ketika orang kafir sudah berseteru. Nah, kaum muslimin ambil alih seperti itu. Tapi kuat harus gitu. Tujuannya sebagaimana tujuan semula. Wa yahrumu aidan 'ala dzakari walau sabiyyan wal unsa walau saghiratan isti'malu awani dhahabi wal fiddah. Haram buat laki, baik laki kecil maupun perempuan, ini anak laki kecil atau anak laki atau perempuan kecil, pokoknya mau siapapun, mau laki mau perempuan, anak-anak sekalipun mempergunakan nampan yang terbuat dari perak. Nampannya terbuat dari perak. Kita makan dari nampan perak, haram. Apalagi nampan emas. Gitu. Tahu kan nampan? Piring terbuat dari perak atau nampan, haram hukumnya. Karena itu berlebih-lebihan. Hal yang berlebih-lebihan haram. Ada sebagian orang nampannya pakai emas, terbuat dari emas. Jangankan emas, perak aja nggak boleh kita makan dari nampan yang terbuat dari perak. Atau kita mengambil buah tapi di nampan yang perak, nggak boleh tetap. Ambil buahnya, nampannya justru kebalikan orang ngambil nampannya baru buahnya gitu. Fayrumu ala wali saghir tamkinuha mistimal lidzalika. Wali itu anak kecil, orang tuanya wajib melarang kalau ada anak kecil makan dari nampan yang terbuat dari perak. Wa yahrumu aidan ijtina'uha kan yad'aha 'ala az-raffi min ghairi isti'mal. Demikian juga haram orang meletakkan sesuatu tapi nggak dipakai. Meletakkan sesuatu tapi tidak dipakai. Haram. Naruh lemari tapi lemarinya nggak dipakai. Naruh tempat piring tapi tempat piringnya nggak dipakai. Atau naruh bangku di ruang tamu, sofa bagus, tapi tujuannya untuk pajangan. Itu bangku untuk dipakai, bukan untuk pajangan. Haram. Di mana lemari betul atas? Bupetnya Allah. Itu nggak dipakai, jadi haram. Makanya pakai piring-piring pajangan tersebut pakai. Kalau misalnya ada orang miskin, ini banyak sekali nih, keramik nih biasa. Orang miskin kalau ngelihat orang kaya hatinya putus sudah, baru ngelihat keramiknya aja, nggak boleh.
Kita walaupun kaya ada aturannya. Jangan membuat orang miskin pada putus hati. Keramik Cina, segede gunung. Dia punya keramik segede gunung. Ada gambarnya Dewi Ongtin misalnya. Nggak boleh. Mahal-mahalin dia bawa. Tahu-tahu nggak dipakai. Belilah, taruhlah sesuatu yang dipakai. Payung. Nggak apa-apa ditaruh ruang tamu, tapi kan buat apa? Buat dipakai. Atau mungkin keramik tapi tujuannya untuk naruh payung. Tahu nggak keramik yang terbuka tujuannya untuk naruh payung? Dipakai juga akhirnya. Ya Gucci. Tapi kalau kira-kira tidak dipakai, cuma sekedar hiasan saja, waduh, jadi haram. Haram. Karena tujuannya apa? Untuk pamer. Gucci yang kayak gitu emang tujuannya buat apa? Pamer. Nggak ada buat ibadah, nggak ada buat ibadah. Apalagi sampai harganya ratusan juta. Maksudnya? Ya kalau dikasih pas bunga boleh, kan dipakai jadi akhirnya. Makanya kalau misalnya punya keramik, pakai. Jadi ditaruh pas bunga, boleh, jadi kan dipakai. Atau ditaruh payung tadi saya bilang. Ya, payung, biasanya payung. Tapi kalau keramik gede, sayang. Itu, ya udah jadi pas bunga, boleh. Itu, jadi manfaat karena dipakai. Gitu. Jangan menaruh sesuatu yang tidak dipakai. Wasawaun kanal ina saghiran aw kabiran jiddan. Baik itu nampan atau piring kecil atau gede banget. Tapi terbuat dari perak, nggak boleh. Kalau dari perak aja nggak boleh, apalagi emas. Fayahmurumul murudu wal mukhalatu wal ibrah. Haram juga murud itu tempat celak mata, tapi terbuat dari emas. Celak mata, tempat celak mata. Wal mukhalah atau celaknya yang kita taruh di matanya. Kalau terbuat dari emas, haram. Wal ibrah atau suntikan itu terbuat dari emas, gaya. Nggak boleh. Wal khilal atau tusuk gigi. Belaga banget, saking kayanya tusuk giginya terbuat dari emas atau dari perak. Apa-apaan. Wal mir'ah, bukan mar'ah. Mir'ah itu kaca, terbuat dari emas, dari perak, haram. Kaca. Wal mil'agah, sendok, terbuat dari emas, dari perak, haram. Wal mabakhara atau bahkan tempat bukur. Tempat kita naruh bukur yang biasa kita naruh bukur, wangi-wangi, misalnya terbuat dari emas, dari perak, haram. Kan tembaga bukan emas. Perak juga bukan emas, tembaga adalah tembaga. Beda kan? Ini yang dari emas dan perak. Kalau tembaga atau di bawahnya tembaga apa namanya? Kuningan. Kan biasa tuh kuningan tuh nggak ada masalah. Cuma kalau misalnya kita lebaran nanti nggak boleh makan daging atau kambing dari kuningan, nggak boleh. Ya, jadi kalau kuningan bukan emas, gerabah, seperti gerabah. Kalau orang haji biasa tuh ditaruh gerabah sini, tujuannya kalau guru lagi mau ludah di situ tempatnya. Gerabah kan terbuat dari emas. Tahu kan gerabah? Gitu. Gak ada masalah. Gitu. Atau nampan kita terbuat dari kuningan, kan bukan emas dan perak. Beda. Gitu. Boleh. Oh. Ba'da zuhur insyaallah kita terusin. Ya, banyak nggak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Kalau kita taubat dari riba, pertama kita harus keluar dari riba. Mutlak. Kita mau taubat dari riba.
Misalnya kita bank, ya keluar dari bank. Selagi kita masih di bank ya beriba terus. Selagi kita masih di bank, riba terus. Riba terus. Jadi kalau misalnya kita mau tobat dari riba, kita keluar dari peredaran riba. Misalnya kalau misalnya kita punya utang, lunasin. Udah lunas, jangan sekali-kali utang dengan riba lagi. Iya, matinya bakal diazab sama Allah. Matinya bakal diazab, kan nyampur. Makanya saya kasih tahu awal-awal dulu. Ya, awal-awal dulu. Jadi kalau misalnya dia udah tobat, nggak mau berbuat riba lagi, dia udah tobat nih. Cara tobatnya dari riba, dia keluar dari riba mutlak. Kalau di bank, dia keluar dari bank. Atau hubungan dengan rentenir, dia udah keluar. Andaikan dia punya utang, bayar semuanya. Jangan nanti hubungan dengan hutang lagi. Walaupun kita udah banyak makan riba, kan taubat namanya. Proses taubat pertama menyesal, banyak istighfar, meninggalkan riba. Niat udah nggak kembali lagi ke riba. Nggak mau kembali lagi ke alam riba. Kemudian dia ganti kehidupannya penuh dengan sesuatu yang halal. Walaupun dulu pernah perutnya itu makan yang riba dan sebagainya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tobat. Kalau dia tobat. Kalau misalnya dibilang lagi, oh kan masih bercampur, ya udah mati sul khatimah. Oh ini masih bercampur, ya mati sul khatimah, silakan. Ini jalan keluarnya. Orang yang jangankan riba, bapaknya riba, kalau dia mau taubat diterima sama Allah. Pembunuh. Bukan riba lagi, pembunuh. Seks maniak. Semua perempuan, naudzubillah min dzalik, dizinahi. Yang dia suka. Tapi dia mau taubat, diterima gak sama Allah? Walaupun itu penuh dengan maksiat. Cara dia taubat, pertama dia nyesal. Kedua, nggak mau lagi berhubungan dengan zina, nggak mau lagi berhubungan dengan riba. Dia bayar hutang semuanya yang berhubungan dengan riba. Kemudian dia nggak boleh kembali lagi ke dalam perbuatan riba. Andaikan dia ada hubungannya dengan orang, wajib dia bayar. Hutang dan sebagainya wajib dia bayar. Kalau misalnya dia cuma sekedar istighfar doang, tapi hutangnya masih banyak, nggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hutang berhubungan dengan manusia. Gitu. Nauzubillah subhanahu nauzubillah. Ibarat tuh laki-laki menzinahi orang. Dengerin. Ada laki-laki menzinahi orang. Dia tobat. Tahu-tahu perempuan yang dizinahi punya anak, tanggung jawab dia. Jangan main tobat, nangis-nangis, baca Quran, zikir, haji, umrah. Di pesantren dia, anak dari hasil zinanya, dia nggak mau tanggung jawab. Wajib tanggung jawab. Kita hasil dia. Dan perempuan yang sudah dizinahi, sebelum dia kawin lagi, kasih sesuatu. Kasih rezeki maksudnya. Kasih rezeki, itu perempuan kesian. Udah dia ambil kehormatannya, ada 1000 perempuan, tanggung. Kalau dia mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Duit rakyat, koruptor, kelas kakap. Ada enggak tobatnya? Ada. Pertama dia tobat, dia istighfar, dia nyesal. Kemudian dia nggak mau koruptor lagi. Duit yang ambil wajib dia kasih lagi ke masyarakat. Walaupun pada akhirnya dia miskin. Ya orang duit rakyat, dia punya rumah. Ada 10, rumahnya dijual semuanya. Dia punya aset, emasnya ada 150 kg. Emas 24 karat misalnya. Wajib dia keluarin untuk bayar duit rakyat. Oh dia punya usaha, oh dia punya apa, semuanya. Nggak ada sekira-kira di tabungannya 1 rupiah pun, wajib dia keluarkan semuanya. Karena hutang. Jangan giliran dia korup ya korup, istighfar, walaupun itu dia kesana kesini luar biasa, gemar dengan masyarakat, nggak diterima oleh Allah. Sebelum dia bayar hutangnya sama masyarakat. 1 triliun diambil, wajib dia keluarkan 1 triliun. Sampai kira, oh semuanya aset dia udah jual.
Dia sebatang kara. Walaupun sebatang kara, dia anaknya, istrinya sebatang kara demi untuk menjual untuk kebutuhan masyarakat. Oh, ini saya masih punya satu rumah nih. Jangan dah, jangan. Atau saya masih punya mobil, jual mobilnya. Rumahnya jual, walaupun pada akhirnya dia ngontrak demi apa? Demi bayar utang. Kalau dia korup, diterima nggak taubatnya oleh Allah? Terima nggak? Terima. Tapi dengan jalur seperti itu. Walaupun tadi itu orang udah berkelibat dengan riba, hutang dan sebagainya. Kalau dia taubat kepada Allah dengan jalan yang sebagaimana yang telah tadi saya katakan, andaikan ada hubungannya dengan manusia, wajib bayar. Walaupun cicil. Oh, sebulan sekali bayar segini. Tetap kan dia niat untuk bayar, walaupun cicil. Tetap bayar. Jadi seumur hidupnya dia bayar utang, nggak ada masalah. Karena dulu dia pernah berbuat zalim kepada manusia. Tetap. Dan andaikan dia meninggal dunia, diterima sama Allah. Taubatan nasuha namanya. Jadi pintu taubat masih selalu terbuka kepada siapapun, buat orang yang berbuat maksiat, siapapun. Dia walaupun dia maksiatnya banyak, jangan dia bilang nggak ada pintu taubat. Pasti taubat ada dan pintunya ada. Apalagi Ramadan seperti sekarang ini. Tapi dia jalankan model sebagaimana telah tadi dikatakan. Gitu. Dia punya utang, wajib dia bayar walaupun dia bayar seluruh asetnya. Sampai dia nggak punya rumah sama sekali. Hidupnya ngontrak. Gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Ini ada orang rumahnya masih ada. Kemudian asetnya masih ada, dia bilang nggak punya. Saya pasrah aja sama penjara. Nggak boleh gitu, ambil semuanya. Semua aset-asetnya, semuanya. Emas-emas yang ada di tangan istrinya, yang ada di mana, wajib dikasih untuk bayar hutang. Itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada lagi? Jadi kapan waktu pun kalau orang mau tobat diterima oleh Allah. Kapan waktu buat orang yang tobat diterima oleh Allah. Jadi jangan ditunda kalau kita tobat. Ya. Agak keras Ibu suaranya. Al-Khulasa. Al-Khulasa.